Assalamualaikum, saya Sylvia Putri Anggraini, CKP Angkatan 8 dari TK Negeri Pembina 3 Kota Malang telah melaksanakan aksi nyata untuk menerapkan budaya positif melalui 3 kegiatan, yaitu diseminasi, parenting sosialisasi budaya positif, dan penyusunan keyakinan kelas. Berikut adalah video dokumentasi penerapan aksi nyata yang telah saya lakukan. Untuk teman-teman semuanya dengan dukungan panjenengan semua, terutama Ibu Kepala Sekolah yang selalu memberikan apresiasi kepada saya untuk terus bersemangat mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Dan sekarang saat ini saya sudah memasuki modul 1.4, modul terakhir dari modul pertama yang membahas tentang budaya positif. Dan di sini saya ditugaskan untuk menyampaikan apa saja yang kami pelajari terkait pembelajaran budaya positif supaya bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita tercinta ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini menimbulkan manfaat untuk kita semua, meningkatkan kinerja kita dan untuk mengembangkan karakter anak-anak di sekolah kita. Kegiatan kita adalah menyebarkan pemahaman budaya positif di TK Negeri Pembina 3. Next week ya. Apa itu budaya positif? Nah, terlebih dahulu kita akan mundur ke belakang. Jadi pertama kali kita harus mengenal dengan filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu berpihak pada murid. Jadi bukan kita sebagai pusatnya, tapi murid. Kita menghamba pada murid. Kita melakukan sesuatu itu semuanya tujuannya hanya untuk murid, seperti itu. Dan dalam membangun budaya positif dibutuhkan strategi, yaitu menumbuhkan lingkungan yang positif. Jadi supaya ada terjalannya bagaimana budaya itu, lingkungan dulu yang positif dulu, yaitu melalui penerapan disiplin positif yang menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Jadi bukan karena lingkungan luar, bukan karena gurunya anak itu melakukan sesuatu, tapi karena keinginan anak itu sendiri, seperti itu. Next. Nah, yang harus kita refleksikan, harus kita rubah dari diri kita sendiri untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Apa yang harus kita rubah? Yang disebut dengan perubahan paradigma belajar. Kalau yang zaman dulu, guru adalah penentu. Guru itu dipandang sebagai sosok yang paling tahu. Semua ilmu itu asalnya dari guru. Seperti perumpamannya, kita adalah ceret yang berisi sepenuh air, dan anak adalah gelas kosong. Guru itu ngecurno air sebanyak-banyaknya. Entah itu anak mau tidak mau, ya harus digerojok seperti itu. Akhirnya yang kita khawatirkan, gelas itu bisa, kalau kelebihan muatan bagaimana Ibu? Amber, pecah. Amber itu masih kondisinya positif ya. Tapi kalau sudah pecah, berarti anak itu sudah stres dalam menerima pelajaran, karena guru hanya memberikan saja, belum tentu anaknya itu bisa menerima seoptimal, seefektif
jalankan, di mana siswa itu diberikan kesempatan sepenuhnya untuk bereksplorasi dengan pengetahuannya yang disebut dengan student center learning, yang selaras dengan yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan bahwa pendidik itu hanya menuntun. Kita itu diibaratkan sebagai petani yang menuntun lakunya biji padi supaya bisa tumbuh. Kita ini petaninya, anak-anak ini biji padinya. Nah, kita nggak bisa memaksa mereka tumbuh kalau mereka tidak bisa tumbuh sendiri. Kita hanya memberikan pupuk, menyiapkan lahan, menyiram. Mereka kan tumbuh sendiri. Mau ingin tumbuh ke arah kanan, ke arah kiri, dengan segitu banyaknya padi, tidak mungkin ada padi yang tumbuhnya sama. Ada yang bulirnya sedikit, ada yang bulirnya banyak. Itu menandakan mereka itu memiliki karakteristik dan bakat sendiri-sendiri. Nah, dalam menumbuhkan karakter ini kita harus perhatikan dua, kodrat anak dan kodrat zaman. Yang pertama, kodrat anak itu yaitu anak itu memiliki bakat dari lahir, bukan gelas kosong lagi, bukan kertas kosong lagi, sudah memiliki karakter yang samar-samar. Sudah ada tulisan, kalau zaman dulu itu tipis-tipis seperti itu. Nah, guru itu tugasnya untuk menebalkan karakter tersebut. Itu kodratnya anak. Kalau kodratnya zaman apa? Kodratnya zaman itu kalau ngajar ojo stagnan, tapi harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang sudah zamannya IT, anak-anak sudah pintar untuk memegang HP, mengaplikasikan, mengerjakan sendiri HP-nya. Ya kita harus lebih hebat dari itu. Mereka sudah terbiasa dengan YouTube, dengan animasi video. Nah, pembelajaran kita harus menarik itu. Seperti itu. Jadi guru itu tidak boleh hanya stagnan di tempat, tapi harus bisa berjalan mengikuti zaman. Seperti itu. Nah, kemudian next meja. Dalam memberikan pembelajaran kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Lek anaknya gak butuh teh, ya ojo dikasih teh. Lek gak butuh susu, ya jangan dikasih susu. Bagaimana kita bisa mengetahui itu? Dengan yang kita lakukan nanti setelah pembelajaran melalui asesmen awal atau asesmen diagnostik. Kita akan tahu kebutuhan mereka itu apa. Nah, untuk itu pembelajaran saat ini yang digadang-gadang itu yang namanya dengan paradigma baru kurikulum merdeka ini seiring selaras dengan apa yang disebut dengan student center learning, di mana semua pembelajaran itu berpusat pada anak, berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum merdeka itu benar-benar difokuskan untuk kita bisa menghamba kepada anak. Dan nanti menghamba apa? Memberikan yang terbaik untuk anak dengan menuntun anak itu. Lek anak yang lencong, yo dilurusno. Nah, itulah tujuannya menuntun. Ya, seperti itu. Nah, untuk mengimplementasikan IKM dibutuhkan perubahan paradigma dan budaya guru itu sendiri. Dari amongnya dulu yang berubah. Lek amongnya bisa berubah, maka anaknya pun kita bisa memberikan yang sesuai dengan yang diharapkan. Lek budaya gurunya gak iso berubah, masih tetap konvensional, pakai dengan budaya lama yang memberikan ilmu sakarepe dhewe. Apa ini? Memberikan dipatok sesuai harapannya guru, belum tentu bisa sesuai dengan perkembangan yang dibutuhkan oleh anak. Nah, itu. Jadi kita harus merubah mindset guru dulu. Saya kemarin selama 2 bulan berjalan, saya benar-benar terrefleksikan. Jadi seperti, oh iya, selama ini aku gini. Oh iya, ini benar. Oh, masih salah ternyata. Seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan program ini kita bisa merefleksikan apa yang kita
sebagai landasan utama untuk memerdekakan siswa. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator, menyiapkan lahan, sebagai manajer, sebagai penuntunnya anak-anak, dan siswa sebagai subjek yang otonom, yang mandiri. Sehingga dalam proses pembelajaran yang berpusat pada anak, kita hanya melayani kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Next. Dari sini Bu, adakah yang perlu ditanyakan atau sudah paham tujuan awal kita? Yang kita garis bawahi di sini adalah merubah mindset. Terima kasih. Masih semangat ya? Semangat lagi. Semangat. Ini kok kayak kira-kira kenapa Bu? Fokusnya karena buang atau karena ngantuk, karena aku bingung atau cuaca? Ya, tepuk semangat. Tertarik nggak Bu? Dari sini saya bertanya dulu. Tertarik nggak untuk kita belajar lagi ke depan? Terima kasih untuk semangatnya. Oke, kita sekarang masuk ke kurikulum merdeka. Saya tidak akan membahas tentang bagaimana menyusun IKM-nya itu, karena kita sudah mendapatkan pelatihan yang sebelum-sebelumnya sudah, tentu panjenengan semua sudah mengikuti semua. Saya hanya sedikit mengulang bahwa di dalam kurikulum merdeka itu ada yang namanya 3 komponen, yaitu pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan profil pelajar Pancasila. Karena ini arahnya ke budaya positif, maka pastinya menumbuhkan karakter ke arah profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang ingin belajar sepanjang hayatnya untuk menghasilkan ilmu yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira masih ingatkah panjenengan 6 profil pelajar Pancasila itu apa saja, Ibu? Ya, diulang kembali. Beriman dan bertakwa. Pintar Bu Ami. Beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkebinaan global. Mandiri. Gotong royong. Oke, terima kasih. 6, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dan di dalam kurikulum merdeka nanti tahapannya adalah yang pertama, pemetaan standar kompetensi. Capaian perkembangan apa yang akan kita pakai dalam membantu kita menuju tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan bakat minat anak. Yang kedua, merdeka belajar. Merdeka belajar ini proses pembelajarannya. Yang ketiga adalah asesmen kompetensi minimal, yang insya Allah di MPLS besok kita akan kerjakan bersama-sama seperti itu. Next. Ini masih pembukaan Bu. Sekarang kita masuk ke disiplin positif, dan ini adalah yang akan kita pelajari hari ini. Kita pahamkan bersama-sama. Jadi disiplin positif itu merupakan hasil dari penelitian seorang dokter William Blazer yang menyatakan tentang teori kontrol atau teori pilihan, yang menggeser tentang teori stimulus respon. Jadi orang bertindak kalau dikasih stimulus baru ada respon. Dengan penelitian Dr. William Blazer itu sudah beralih menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Apa itu teori kontrol atau teori pilihan? Bahwa kita sebagai individu, anak memiliki kontrol diri. Contohnya, saya ini punya keinginan, nggak bisa dipaksa oleh siapapun. Contoh, saya ingin berkata baik, kemudian teman-teman lingkungannya bisik-bisik yang jelek-jelek. Tapi kalau
kita punya kontrol bagus, kita tidak akan terkecoh, terpengaruh, karena semuanya itu ada di dalam diri kita sendiri. Yang orang luar itu hanya bisa mempengaruhi, tapi tidak bisa mengontrol, karena kita bisa, aku nggak mau melakukan itu, karena saya tidak mau. Tapi kalau kita sudah ada keinginan, ada kesempatan, kalau kita ingat dulu slogannya apa Bu? Kejahatan ada celah, kalau kita ada kemauan, ada kesempatan, ada niat. Nah, dari itu di sana ada niat pasti bisa terjadi. Maling itu gimana ya? Kan ada niatnya, bukan karena kebutuhan apa ya? Seperti itu, nggih. Jadi itu yang pertama kali harus kita tanamkan. Jadi kan mau berubah, ya dikontrol dirinya sendiri. Saya nggak bisa berubah panjenengan, karena panjenengan yang punya kendali. Saya hanya bisa mempengaruhi. Ayo Bu, ayo berubah. Kalau sudah saya lakukan, ternyata dengan berubah, yang berhasil siapa? Apakah saya? Tidak, dirinya sendiri. Saya hanya mempengaruhi, berarti saya berhasil mempengaruhi yang positif. Tapi kalau jenengan sudah saya ajak seperti ini terus nggak ada perubahan, ya saya tidak salah. Saya sudah mengerjakan apa yang menjadi bagian tugas saya. Karena yang menjadi kontrol jenengan adalah hak untuk mengendalikan diri jenengan sendiri untuk bertindak atau tidak. Seperti itu, nggih. Nah, nanti setelah dari kontrol ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Inilah yang dimaksud dengan belajar kontrol diri dengan menggali potensi. Saya kenapa bisa mau masuk CGP? Karena saya mau, karena saya niat. Setelah dukungan dari suami, kemudian panjenengan semua yang mendukung saya, itu adalah sesuatu yang menguatkan saya. Tapi harus saya niati dulu. Kenapa saya harus terjun ke sini? Untuk menggali potensi itu. Apakah saya punya kemampuan ke sana? Oh, dengan dipelajari ternyata saya bisa. Seperti itu. Nah, tujuan mulianya adalah menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi apa yang saya KGP? Saya ingin bisa bermanfaat untuk diri saya dan orang lain. Ini nilai kebajikan yang saya anut, yang menguatkan saya. Sudah jalan 2 minggu, 2 bulan, maju mundur kuat, kuat. Seperti itu. Jadi kontrol diri saya itu yang menguatkan diri saya sendiri. Nah, kemudian nanti ada semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada teori motivasi, ada nilai kebajikan, ada keyakinan kelas. Kemudian ada model berpikir menang-menang. Kita harus bisa kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada teori 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan yang mendasari setiap perilaku manusia. Ini nanti yang akan kita pelajari hari ini. Siap Ibu? Siap. Semangat. Semoga kita bisa mendapatkan materi hari ini, memahami dan merubah mindset untuk mempraktekkan menjadi lebih baik. Lihat next please. Oke, kita masuk ke yang pertama. Disiplin positif. Disiplin adalah apa itu Bu? Sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang dihargai. Nah, jadi disiplin itu untuk tujuan yang mulia, bukan tujuan yang sesuatu yang dihargai. Dan disiplin positif itu apa? Positif itu berarti apa Bu? Baik. Caranya yang baik, menanamkan dengan cara tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam prakteknya ada timbal balik antara saya dengan murid, jenengan dengan murid, kemudian ada komunikasi antar dalam komunitas. Dan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri yang dapat mencapai tujuan mulia. Jadi disiplin itu bukan karena anak-anak kepingin dipuji, bukan karena anak-anak itu
mengikuti upacara bendera karena takut dihukum berdiri di depan, tapi karena mereka itu butuh. Kenapa sih kita harus upacara? Nah, itu nanti yang kita sampaikan ke anak-anak. Apa sih Kak keyakinan kalian kok ikut upacara itu? Apa sih Kak keyakinan kalian menggunakan seragam lengkap waktu sekolah? Bukan dengan peraturan yang dibikin satu pihak oleh kita sendiri. Nanti kita ada namanya keyakinan kelas ke sana. Jadi ayo ngomong-ngomongan dengan anak, kita membentuk tujuan mulia apa yang kita ingin capai. Jadi bukan kita yang membuat, tapi bersama-sama. Namanya urun rembuk ya. Oke, itu untuk menggali nilai-nilai kebajikan yang kepingin anak-anak capai. Kita hanya sebagai fasilitator, mereka yang subjek yang melaksanakan. Jadi mereka yang akan menentukan sendiri arahnya kemana, seperti itu. Oke? Jadi anak-anak harus memiliki motivasi internal agar tumbuh dalam dirinya, mampu menunjukkan sikap disiplin. Guru hanya motivator, memupuk tumbuhnya anak, sikap disiplinnya anak, karena mereka akan bertanggung jawab. Nah, kan kita sudah kesepakatan di awal. Berarti kamu harus bertanggung jawab. Nah, itu tujuannya ke sana. Tapi itu bahasa kita. Kalau bahasa anak tidak paham seperti itu ya, Bu ya. Nanti kita akan belajar untuk bagaimana berkomunikasi efektif dengan anak, seperti itu. Agar mereka berperilaku dan melakukan tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dari sini bisa dipahami, Bu? Paham. Ya, jadi intinya apa? Disiplin positif itu, monggo. Monggo kita Bu Yani. Ayo kita sama-sama aktif untuk bergerak. Yuk. Melakukan hal-hal yang baik di setiap tingkah laku kita. Melakukan hal yang baik. Apa lagi? Kontrol diri yang Berasal dari diri kita sendiri, kalau dari anak berarti dari diri. dari anaknya sendiri. Nah, jadi garis di sini adalah menumbuhkan motivasi dalam diri anak untuk melaksanakan perbuatan yang Baik. oke, melalui keyakinan yang disepakati. Lanjut. Next. Nah, ini kira-kira kalau dari sini 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari disiplin positif. Ini ada menghindari hukuman. Siapa yang kira-kira suka memberi hukuman? Ayo orang sendiri. Saya kemarin juga gitu, ketawa-ketawa sendiri kalau coba sini. Lanjut, kalau ketawa berarti pernah melakukan. Nggak apa-apa. Dari sini kita merefleksi. Kan kata-kata saya Bu Kristi, Bu Maria, orang Islam itu kita kalau belum tahu dimaafkan. Tapi kalau sudah mengetahui seperti ini, berarti kita wajib untuk mengamalkan. Kata Bu Riani ya. Karena kita prinsipnya Islam seperti itu. Kalau kita nggak tahu, ya sudah dimaafkan ya, dimaklumi. Mafiro. Tapi kalau sudah masuk sini, wah ini berarti harus dirubah. Jadi yang pertama, untuk menghindari hukuman. Kayaknya anak-anak kita ini masih beberapa itu takut dihukum. Mereka melakukan sesuatu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Kalau kita selalu nggak ada hukuman fisik ya, kakak berlari ke lapangan, nggak telat atau apa ini suruh pulang, ganti apa ini seragam, mereka nggak gitu ya. Cuma mereka ada ketakutan dihukum ketika mereka tidak melakukan suatu aturan atau konsekuensi. Jadi mereka itu hanya menghindari hukuman fisik atau psikologis karena mereka tidak terpenuhinya kebutuhan mereka jika tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi hanya menggugurkan kewajiban. Ini sebagian. Berapa persen Bu dari menurut jenengan? Kalau saya mungkin dulu ya wis 20% anak-anak yang memang pokoknya masuk kelas melok upacara pakai seragam untuk menggugurkan kewajiban. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini hampir banyak anak-anak kita yang seperti ini. Karena aku ingin dipuji guru, aku ingin
sadar bahwa yang mereka lakukan itu harusnya bermakna, tapi karena ada penghargaan mereka jadi lupa niatnya. Mereka belajar itu bukan karena ingin bisa, tapi karena ingin dipuji. Ini banyak yang terjadi pada kasus manusiawi ya. Tapi ternyata itu merupakan faktor eksternal. Dua ini eksternal, Bu. Karena mereka ketakutan dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Baru motivasi yang ketiga adalah dari diri sendiri. Kira-kira ada enggak yang seperti ini? Ada 5-10% ya. Jadi motivasi yang mereka miliki karena mereka menghargai diri sendiri. Oh, aku itu kepingin belajar karena aku ingin bisa. Aku mengerjakan sesuatu ingin rapi bukan karena dipuji bu guru, tapi karena aku pengen, wah aku ada bangga kalau mengerjakan ini dengan sempurna. Seperti itu ya. Nah, inilah yang akan kita kembangkan. Di poin yang ketiga inilah yang akan kita rubah, menghilangkan 1 dan 2. Menghilangkan 1, mengurangi 2, menambah yang 3. Siap bu guru nggih? Siap. Ya, lanjut. Oke, nah ini kecil. Nanti bisa dipelajari bersama-sama. Nanti akan saya print out-nya apa itu perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sekarang yang panjenengan tahu tentang hukuman itu apa? Monggo bisa mengutarakan pendapatnya. Kita sama-sama aktif di sini. Monggo Bami. Kalau untuk setiap hari yang saya lakukan itu apakah masuk hukuman? Misalnya, kalau kamu tidak mengerjakan dengan sesuai apa yang diharapkan, nanti nilaimu bintangnya tidak 4, tapi hanya 2. Itu apakah termasuk dalam hukuman? Oke, jadi yang ditanyakan Bu Ami, yang dilakukan Bu Ami itu apakah hukuman? Lanjut lagi, kita simpan dulu. Monggo, untuk membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Monggo Ibu, ada kasus lagi enggak? Kalau Bu Ami tentang pelabelan bintang. Monggo. D1, monggo. Kalau misal anak tidak menyelesaikan tugasnya, Nggih. dia tidak boleh bermain. Oke. Di sini banyak kamu ya. Kalau nggak selesai nggak boleh main. Yang pertama itu adalah suatu refleksi Bu. Berarti dengan memahami ini, kemudian menarik ke belakang. Berarti dengan paham apa yang kita baca dari ini. Monggo dari kelompok A belum keluar. Diwakili monggo untuk bisa membedakan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Monggo. Ibu, ayo. Kalau misalnya ya, Iya, kelas A benar. itu kan masih sering menangis ya. Ye, Kadang-kadang tidak bisa mengerjakan masih nangis. ye. Terus bu gurunya bilang begini, kalau menangis nanti mamanya tak telepon nggak dijemput loh ya. Ancaman lagi. Itu masuk hukuman, konsekuensi atau restitusi ya. Lanjut. Satu lagi Bu, supaya ada 4 terhimpun pertanyaan. Monggo Bu Christine. Bu Christine itu sudah hebat. Berarti sudah tidak ada ancaman lagi kayaknya ya. Hebat ya. Membuat anak jerah. Oh, membuat anak jerah. Ya, iya. Membuat anak jerah tidak melakukan kesalahan terus diapain Bu Christine? Dia sehat. Ayo kamu boleh pulang. Sama dengan dia. Oke, silakan. Ini Bu, seperti main itu kan saya nggak masuk. Ya. Terus dia itu kalau udah bilang pinter. Misalnya gini, Milo kalau kamu masuk terus kamu tambah pinter. Soalnya kamu sudah masuk, akhirnya kamu lupa lagi kalau masuk gitu. Maksudnya apa itu? Itu berarti memotivasi ya untuk belajar. Jadi satunya ada ancaman, satunya ada motivasi. Nah, siap kita bahas ya. Oke. Jadi kalau hukuman adalah sesuatu yang dilakukan sepihak. Sepihak itu moro-moro ujuk-ujuk. Seperti contohnya, kamu gak ngerjakan tugas. Ayo metu nyapu-nyapu. Itu hukuman. Nah ya, ada nggak yang kerja hukuman? Kira-kira yang pelabelan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apakah dari Bu Ani sendiri? Jadi kalau hukuman itu dari bu gurunya Oh, sepihak. saya sepihak kan. Anak-anak itu nggak
loh Pak, aku perasaan salah kos, kok disuruh ada? Nah, itu ala jadi malah buat kasusnya ambigu seperti itu ya, kan bingung. Jadi hukuman itu sepihak, orang-orang tiba-tiba, kata loh, ujuk-ujuk. ambil konsekuensi. Nah, oke. Nah, sekarang kalau sudah ke konsekuensi, kata Ibu Maria tadi, masuk ke situ. Artinya, konsekuensi ini sebelumnya sudah ada aturan yang dibahas. Dan kita tahun kemarin sudah membuat peraturan kelas ya. Nah, peraturan kelas itu mestinya ada konsekuensinya. Kalau terlambat, nanti konsekuensinya apa? Jadi sudah ada perangkatan tertib, konsekuensi yang dilakukan. Jadi ada, meskipun konsekuensi ini terkadang juga bisa masuk hukuman. tapi sudah ada ini ya, sudah ada peraturan sebelumnya. Kesepakatan. Meskipun konsekuensi dan kesepakatan itu seiring ya. Nah, kira-kira dari hukuman dan konsekuensi, manakah yang paling sering jenengan lakukan? Konsekuensi. Sudah mulai. Jadi tidak ujuk-ujuk ya, tapi ada dasarnya. Yang Seperti sering konsekuensi. Oke. Nah, sekarang kita perbaiki dengan yang namanya restitusi. Tidak memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi, tapi melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi antara murid dengan di mana anak itu nanti bisa memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa dikembalikan ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi maksudnya apa Bu? Restitusi ini ada keyakinan, ada nilai baik apa yang kamu yakini. Contohnya anak yang terlambat, konsekuensinya apa? Oh, kalau dia kalau tidak mengerjakan tugas tadi, katanya Bu Ica konsekuensi kan? Mereka tidak boleh bermain. Nah, konsekuensi itu. Tapi kalau masuk ke restitusi, kita duduk bareng, omong-omongan. Kita tanyakan, kenapa sih kok gak selesai? Tapi tidak menyalahkan. Nah, nanti kita akan bahas di restitusi, sekitar restitusi. Kemudian kita lakukan. Nah, kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai nggak dengan hatimu? Kamu mau jadi anak yang seperti apa? Nah, kalau anaknya bisa jawab, nah kira-kira besok bisa nggak kita memperbaiki seperti ini? Seperti itu. Jadi saya pun juga kemarin masih sering melakukan yang konsekuensi ini. Jadi anak yang nggak selesai, konsekuensinya yo jam mainnya berkurang. Tetapi memang nggak ada efeknya. Setiap hari seperti itu terus. Karena tidak ada tubuhnya perubahan dari diri anak. Kak Popo aku nggak perlu bermain. Kan gitu kalau anak sudah kebal, ya. Karena sudah menjadi kebiasaan. Gak apa-apa, aku gak dapat bintang 4, bintang 2 anak aku. Gitu. Karena itu jangkanya hanya jangka pendek. Kalau diberlakukan jangka panjang, kayak pestisida itu loh Bu. Disuruh pisan hilang. Iya kan? Tapi kalau dilakukan terus, waduh. Jadi kira-kira hukuman dan konsekuensinya gimana ya? Kalau saya dulu gini Bu Silvi, kalau sama anak-anak itu, misalnya anak-anak kan menulis ya, nah ternyata tulisannya tidak bagus, sering saya begini, ini gimana sayang gitu. Kalau kembali hapus, kamu memperbaiki, tapi capek, lebih lama lagi, tapi hasilnya bagus. Tetapi kalau kamu tidak mau, Bu Maria tidak hapus, tapi bintangnya juga kurang bagus. Pilih yang mana? Nah, saya gitu. Kalau anak-anak bilang biar aja, saya biarkan saja. Tetapi kalau bilang dihapus Bu, ya saya hapus. Nah, dengan konsekuensi mereka bekerja lagi. Nah, seperti itu. Memang di satu sisi kalau anaknya itu ingin ke arah yang baik mungkin nurut ya. Tapi kalau anaknya yang cuek, nah, itu mungkin lama dan jadinya lama. Nah, seperti itu. Karena
lama seperti itu Ibu. Oke. Tapi tidak dipungkiri mungkin jenengan sudah pernah melakukan ini, tapi bahasanya istilahnya restitusi itu belum dikenal. Enggak kok Bu Silvi, aku dulu pernah kok kayak gini, aku ngajak omong-omongan, terus anak itu ada timbal baliknya, kemudian ternyata bisa janjinya ada perubahan, ada, dan kita tidak menutup mata memang. Oh iya saya pernah dulu, tapi saya nggak kenal namanya restitusi, dan sekarang itu dikenal yang namanya restitusi. Jadi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Like misalnya terlambat, besok gimana ya caranya nggak terlambat? Kan mereka membuat janji sendiri. Nah seperti itu. Ada kan pernah kan dulu ya. Jadi apa sih yang besok mau gimana sih Kak supaya bagus? Mungkin dulu pernah seperti itu, tapi tidak tahu yang namanya restitusi. Dan membantu murid berpikir tentang mau menjadi apa mereka. Oh berarti aku besok itu nggak terlambat, aku menjadi anak yang bisa menghormati orang lain, menghormati diri sendiri. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu. Next. Dari sini bisa ke bedanya hubungan konsultasi dan restitusi? Kira-kira yang harus dilakukan apa Bu? Restitusi. Yang harus dilakukan? Oh, yang hukuman. Hukuman yang harus Laksanakan. dikembangkan? Restitusi. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang tadi yang konotasinya negatif, hukuman, konsekuensi, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan penghargaan, pujian dan apresiasi? Bolehkah kita memberikan penghargaan? Kan pintar kan? Oh boleh. Lagi Bu? Boleh reward. Kira-kira penghargaan yang sering suka disukai anak itu yang kita? Bukan, gitu kan ya? Bagus, coba. Tadi bintang. Kadang-kadang saya juga dulu pakai stiker gitu ya. Pujian, apresiasi. Boleh? Boleh. Cuman bertahannya itu kalau penghargaan itu sifatnya jangka pendek. Hanya pada waktu itu saja. Besok lek gak dipuji, kadang-kadang ya wis tali rasa-rasa. Wih, tulisanmu bagus. Ini wah bagus. Meneh tulis wibo dhewe. Tulisannya beda meneh. Gitu kan? Nah, itu karena sifatnya jangka pendek. Nah, kalau untuk jangka panjang, anak itu akan ketergantungan. Gitu boten? Iya, iya apa tidak? Maksudnya sih maksudnya. Maksudnya, jadi kalau gak dipuji, lek gak itu tidak berubah karena memang arep pujian saja. Jadi semuanya itu semata-mata karena ingin dipuji, hanya ingin dicap jempol di depan teman-temannya. Itu saja. Diharapkan hanya pujian. Ya. Kalau jangka panjang seperti itu. Akhirnya pindah kelas kayak kenaikan kelas 1. Kelamaan beda kan, mendapat guru baru kan. Nah, kemudian mereka tidak melakukan hal yang bagus di TK karena perlakuan guru kelas 1 sama TK mungkin sudah jauh berbeda. Kok guruku kok ngene? Aku biyen nih loh senengane sama Bu Ami loh. Pinter nih, hebat nih. Guru kelas 1 nggak bisa seperti itu, Bu. Iya. Kalau jangkapannya seperti itu. Jadi kita nggak tahu ya, ternyata dampaknya ke sana ya. Itu. Gimana? Apakah itu sudah menjadikan informasi diri kita? Ya. Dan anak kalau nggak mendapatkan penghargaan kecewa. Besoknya lah nggak usah jauh-jauh kelas 1, besoknya gurunya terlalu sibuk, terus nggak memberikan reward. Bu aku mau bintang, Bu mau bintang apa mau gini. Saya nanti aja Bu, saya sibuk. Bu mau di kono. Kira-kira kecewa nggak? Kecewa. Aku kesel mewarnai sampai di blog gini-gini, nggak dikasih bintang 4. Kecewa akhirnya, timbul perasaan. Akhirnya besoknya males. Gitu nggak? Nggak mau aku sia-sia pekerjaanku. Itu karena tidak ada motivasi internal, tapi karena hanya pujian dan penghargaan dari
akhirnya kadang juga ada timbul bolo-boloan. Nggih. Nah, seperti itu. Dan tujuan mendapatkan penghargaan mengurangi tujuan utama di balik tindakan yang dilakukan. Harusnya aku itu masuk pagi jam 7. Aku melakukan karena aku menghormati diriku sendiri. Ya, tapi kalau ingin dipuji, lali wes jadi datang pagi itu nenek asal datang pagi terus. Maksudnya kita baik, tapi dia nggak tahu kan kalau di balik itu ternyata dia menghargai dirinya sendiri, tidak menjadi orang yang terlambat seperti itu. Jadi akan mengurangi makna di balik tindakan yang dilakukan. Ini posisi penghargaan kalau kita salah memberikan. Tetapi apakah boleh kita memberikan apresiasi atau pengakuan? Boleh, jika dijadikan menjadi bentuk program kebajikan. Apa itu ciri-cirinya? 1. Memberikan pengakuan secara khusus. Misalnya, si A ini anaknya terampil telaten, katanya kemarin dapat informasi kalau elek tulisannya bagus. Itu pengakuan khusus. Jadi memberikan anak itu kemampuan sesuai minatnya masing-masing. Dan dilakukan secara pribadi, jangan di depan teman-temannya. Kenapa? Untuk menghindari kecemburuan sosial. Jadi iso ya terpisah. Jadi teman-temannya nggak tahu, itu boleh. Tapi bukan ini loh ya, bukan memberikan hadiah berupa fisik deh, maksudnya berupa itu yang, nah itu bukan. Jadi apresiasi itu pengakuan, kamu pintar nak, gini. Jadi anak itu bangga atas dirinya sendiri. Boleh Bu kita memberikan pengakuan itu boleh, harus. Tapi caranya sekarang kita rubah menjadi 5 ini. Secara khusus, secara pribadi, diberikan kepada semua murid kalau itu di lingkup kelas. Contohnya gimana? Kan ada 20 anak. 20 anak itu punya karakter. 1 anaknya telaten, si A anaknya disiplin, si C anaknya mandiri. Nah itu disampaikan di akhir tahun pelajaran. Dan ini sudah saya praktekkan kemarin, memberikan pelabelan untuk memberikan apresiasi bahwa anak itu memiliki kelebihan karakter di sini. Nah, ini mau saya sampaikan kepada panjenengan semua, bagaimana kalau tahun berjalan ke depan kita membuat namanya jurnal pembiasaan, jurnal karakter. Jadi karakter apa yang sering muncul di anak-anak. Tapi saya nggak bisa sendiri Bu, harus ada yang dibantu, ada yang membantu untuk kita menyusun bersama. Kemudian kita buat bentuk jurnalnya bersama. Kemudian nanti dipraktekkan jadi setiap anak itu punya sendiri satu-satu gitu. Nah, nanti tujuannya kemana? Di akhir semester akan kelihatan pembiasaan apa yang mereka lakukan sendiri tanpa disuruh. Boleh dikasih stempel smiley apa ini? Stiker emoticon itu boleh. Jadi anak-anak itu melakukan karena ingin sendiri. Misalnya tiba-tiba membantu temannya merapikan mainan tanpa disuruh. Nah, itu stiker rewardnya dikeluarkan. Anak-anak suruh mulai beli. Kak, kamu dapat stiker karena tanpa disuruh pun kamu sudah bisa melakukan sendiri. Setuju betul Bu kira-kira? Ini program tahun ke depan untuk memberikan pengakuan atau apresiasi kepada anak-anak. Bagus untuk memotivasi anak-anak. Jadi nanti setiap anak dan Bu punya namanya jurnal pembiasaan dan karakter. Positif. Tapi tadi karena motivasi internal mereka melakukan sendiri, tidak harus karena paksa. Jadi kita nanti akan menyiapkan jurnal. Di dalamnya itu ada indikator pembiasaan apa saja yang dilakukan anak-anak. Kemudian menyiapkan stiker seperti itu. Jadi nanti insidental ya. Jadi tidak harus setiap hari atau apa, tapi sesuai dengan yang anak lakukan. Misal anak itu tiba-tiba muati sekali. Nah, tiba-tiba dia muatinya bagus, kasih itu. Berarti dia bisa melakukan mandiri atau terampil atau keinginan atau apa. Oke, itu. Dan beri pengakuan secara konsisten dan berfokus
Dan kemarin tahun-tahun sebelumnya kita sudah melakukan ini, memberikan pengakuan berdasarkan proses. Jadi sudah disampaikan juga kepada wali murid bahwa pemberian penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak di akhir tahun semester itu berdasarkan proses. Kita sudah melakukan ini. Semoga kedepannya selain proses yang puncak di penghargaan di akhir tahun, Bu Guru sudah memiliki jurnal penghargaan secara pribadi ke anak-anak lewat jurnal tadi. Next. Oke, nah sekarang bagaimana Bu untuk menimbulkan motivasi tadi? Kalau hukuman dihilangkan, kalau tidak harus dengan pujian, anak-anak tidak melakukan sesuatu karena penghargaan dari Bu Guru, inilah yang akan kita lakukan di minggu pertama kita besok. Jadi membuat keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat untuk menciptakan lingkungan positif. Jadi mereka itu terbentuk perilakunya karena kebiasaan yang membentuk budaya positif. Diyakini, diciptakan bersama-sama. Bagaimana caranya? Melakukan urun rembuk. Kalau tingkat SD, SMP, SMA mungkin mereka bisa menuliskan tulisan. Jadi kemarin itu diberikan contoh kertas kecil-kecil diberikan kepada semua anak. Kemudian mereka menuliskan satu nilai kebajikan yang kepingin mereka taati dalam 1 tahun ajaran, 1 atau 2 boleh. Kemudian dikumpulkan jadi satu sama Bu Guru, ditempel, kemudian dispesifikasikan sesuai yang sama. Jadi kalau mereka minta menghormati orang lain, menghormati, tanggung jawab. Kemudian apalagi kebersihan, menciptai keindahan lingkungan, seperti itu. Nah, kalau mereka gimana? Nah, ini kita nanti masih praktek bersama-sama. Cuman saya masih terpikirkan satu cara, yaitu membuat banyak gambar tentang nilai-nilai kebajikan yang ingin kita sampaikan ke anak-anak. Misalnya budaya antri, jadi gambarnya anaknya antri. Kemudian menyiapkan banyak Bu, kita ada sama di sini nanti. Jadi menyiapkan bagaimana itu nilai-nilai kebajikan itu bisa dipahami anak-anak. Tapi jangan ditunjukkan anak-anak dulu, jangan dipakai dulu, biarkan mereka ngomong, ya kan? Mereka biar ngomong dulu, milih semuanya. Kalau sudah kira-kira dari yang si A tadi yang sesuai ini dengan gambar yang mana? Nah, kita akan berikan ke anak-anak. Yang B tadi kepingin apa? Jadi gambarnya jangan tunjukkan dulu. Nanti takutnya mereka terpaku pada gambar, pada simbol. Karena kita kan memang masih model simbol kan? Model apa ini? Gambar yang menarik. Kalau sudah tertunjukkan simbol di awal, takutnya anak-anak gak keluar dari hatinya. Kalau sudah seperti itu, gagal sudah. Itu namanya tata tertib dibuat dari guru. Tapi kalau mereka mengeluarkan apresiasinya dulu, mengeluarkan usulannya dulu, kemudian kita yang mencocokkan dengan gambar-gambar yang kita siapkan, baru kita berikan kepada anak-anak. Itu harus seperti itu Bu. Setuju? Ataukah ada ide yang lain? Tapi biasanya anak-anak misalnya guru untuk menyampaikan perbuatan kebijakan ya, perbuatan yang bijak itu kalau tanpa dirangsang dari guru itu anak-anak kayak belum ngerti. Karena kita belum mencoba. Ya. Padahal anak-anak itu pancingannya bukan untuk mengeluarkan idenya, tapi dari pertanyaan pemantik namanya. Pertanyaan pemantik itu tidak memberikan jawaban, tapi hanya memantik, mancing. Nah, kira-kira kamu nanti kalau di kelasnya Bu Ami, pengen kelasmu itu seperti apa? Pengen yang nyaman Bu, wow, ketemu satu nyaman. Pengen yang bersih Bu, nah pengen yang bersih. Pengen tidak ada yang rapi Bu, lah itu kan sudah tahu sendiri dengan bahasa anak. Tapi bukan kita, Kak, ayo kita membuat kelas kita yang bersih, nyaman. Nah, kan enggak ada kan ya? Satu, sama-sama pertanyaan, tapi
Nggih. Jadi bukan memberikan jawaban, pertanyaan yang memberikan jawaban, bukan pertanyaan tertutup, tapi pertanyaan terbuka yang memberikan mereka untuk menyampaikan ide. Bu, kalau aku gak mau boleh gambar kulit, boleh tak tulisnya gimana? Kira-kira anak-anak kalau ditulis bisa memahami nggak simbol tulisan tadi? Berarti setuju ya? Kita menyiapkan gambar yang mereka bagikan apa? Kita save dulu, kita simpan dulu sampai mereka mengeluarkan idenya. Nanti kalau sudah mereka mengeluarkan idenya, kita bagikan simbol-simbol tadi. Kemudian anak-anak suruh menempelkan ke papan tulis. Nanti Bu Guru akan memilah-milah sesuai dengan kebajikan yang yang sama, maksudnya seperti itu. Nah, kalau sudah terkumpul misalnya menjadi 4 atau 5, nanti sudah tercipta 5 keyakinan kelas A1. Misalnya ketemu 3 keyakinan kelas A2. Jangan terlalu banyak karena anak-anak fokusnya juga lebih intens ke arah yang mereka pilih. Jadi Bu Guru harus bisa mengelompokkan. Cukup 3, 5 seperti itu. Mungkin kalau tingkat kelas atas mungkin bisa banyak, ya? Seperti itu. Siap untuk mempraktekkan keyakinan kelas? Siap. Nanti kita bisa bagi tugas lagi. Siapa yang mencari gambar, siapa yang membuat jurnal. Nanti kita ada kelompok aja ya Bu. Siapa yang bagian kurikulum seperti itu. Jadi kita nanti pada waktu pelaksanaan di awal Agustus, kita masih ada waktu 2 minggu. Kita sudah siap dengan jurnal pembiasaan, sudah siap dengan keyakinan kelas, sudah siap untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Oke, lanjut. Nah, kita harus tahu mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Supaya tahu motivasi intrinsnya itu, mereka punya yang namanya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, Bu Gusti mau dibacakan? Bertahan hidup. Bu Yani nomor 2. Oke, nomor 3, Bu Yati. Kebebasan atau pilihan. Bu Intan nomor 4. Kesenangan. Nomor 5, Bu Ami. Penguasaan. Banyak peneliti yang meneliti tentang kebutuhan dasar. Tapi kita rangkum di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita kupas satu-satu. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Ini berhubungan dengan aspek fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Makan, rumah, kesehatan, kebutuhan, rasa aman. Bisa berikan contoh enggak? Kira-kira apa motivasi apa yang mendasari mereka untuk melakukan ini? Kalau mau sehat harus makan. Apalagi hubungannya dengan pembelajaran, Bu, biar kita bisa masuk ke pelajaran. Monggo bisa? Anak harus kenyang sebelum ya enggak? Iya. Coba anak saya nggak sarapan atau sudah waktunya makan dipaksa belajar, pasti nggak fokus. Iya. Jadi inti yang pertama itu biarkan anak kenyang dulu, nggak ngantuk, cukup istirahat, aman, tidak takut dengan apapun yang ada di sekolah, baru mereka bisa belajar dengan hebat. Ada anak sing kayak apa oleh ada sing pucat dulu ya El ya. Kenapa? Belum sarapan. Nah itu karena kebutuhan dasarnya mereka tidak tercukupi. Akhirnya mereka tidak ada motivasi intrinsik dalam diri untuk belajar. Di komon nyanyi ya. Pucat kan? Jadi guru harus tahu
di TKT Tribun 3 tidak terjadi ya. Kita sudah memiliki sekolah yang nyaman ya. Kita hanya sekarang fokus ke makan sehat. Ada nggak yang sakit dipaksa belajar? Ada. Nah itu akhirnya batuk, pilek, gak fokus mereka karena mereka kebutuhan untuk sehatnya itu gak terpenuhi. Nah ini juga menjadikan wacana juga untuk wali murid nanti. Harus kita nggak bisa beli sendiri loh ya. Kita harus ada komunikasi. Kita sudah ngotot disuruh kasih sarapan di rumah nggak dikasih sarapan. Apa bu ibuku kurang masak. Iya. Jadi kita harus ada komunikasi antara orang tua juga seperti itu untuk mendukung timah mendukung dasar sebelum mereka memberangkatkan anak-anak ke sekolah. Ini saja katanya. Nanti dimintakan ke Bu Risa untuk menyampaikannya. Karena kan saya bukan narasumber waktu itu ya, saya tidak berkewajiban untuk menyampaikan. Tapi karena kita ada parenting, momen yang tepat untuk menyampaikan. Oke? Yang kedua, perasaan diterima oleh kelompok. Keinginan untuk tetap terhubung dengan lingkungan diterima dengan apa adanya. Contohnya apa kira-kira Bu? Misalnya ada teman yang bermain ya, terus ada anak yang masuk gitu, jangan follow itu, jangan follow itu, kan merasa dirinya tidak diterima oleh. Terima kasih Bu Yani. Bu Yani, apa sudah Bu Yani? Alhamdulillah. Akhirnya dan seperti itulah. Jadi kalau dia tidak diterima dalam kelompoknya, dia akan tersisih, nenang di pojokan. Apa ando? Aku gak Ikuti ya itu. itu karena dia tidak tersampaikan hasratnya untuk berteman itu loh. Akhirnya mereka kebutuhan intrinsiknya untuk melakukan apapun juga nggak pengen. Suruh belajar ya mau, suruh makan ya nggak mau, suruh apa ya nggak mau karena dia merasa tersisihkan. Nah, buku harus peka. Nah, bagaimana caranya? Yodi Dinasehati yang lain supaya tidak bodoh-bodohan. Nah, dinasehatinya kembalikan keyakinan kelas. Misalnya persaudaraan. Oh, kan kira-kira di Rubono. Nah, ada 6 misalnya sama satu anak. Kira-kira kenapa kok temannya gak diajak main? Nah, itu loh Bu, guru ngatus. Misalnya gitu ya, misalnya. Terus akhirnya si anaknya menanyakan, apakah benar kamu? Sudah kok Bu, cuman aku memang bajuku kusut, gak disetrika sama ibu. Akhirnya kelihatan tidak cantik atau nggak pakai parfum atau gimana lah, nanti alasannya anak ya. Nah, Bu, gak apa-apa. Bukannya gak harusnya, misalnya bukan harusnya. Gini, tadi kalau Bang Mandi ya, bukan Kak Mandi ya, ada ya kasusnya Kak Mandi ya. Nah, kita jangan menyalahkan, tapi memaklumi. Memaklumnya gini Bu, memaklumnya gini. Ya, semangat Bu Guru, apresiasi kamu mau masuk sekolah meskipun tidak mandi. Loh, iya Bu, apresiasi dulu, jangan disalahkan. Lah disalahkan kok malah minder. Tidak koncone tidak gurune. Apresiasi dulu. Oh iya, enggak apa-apa. Apa tadi anu yo, kes keburu-buru yo. Kawan yo, gitu. Jadi kita memaklumi dulu arahnya ke sana. Jadi nanti ada segitiga seperti itu. Terus kalau sudah dimaklumi, divalidasi kesalahannya, kembalikan keyakinan kelas. Kita menyukai keindahan. Kira-kira, kamu besok apa ini? Caranya gimana supaya besok bisa cantik? Nah, dikembalikan gitu. Oh, aku besok mau bangun lebih pagi, bilang sama ibu suruh baju setrika aku pakai parfum sak botol. Cek teman-temanku main sama aku. Seperti itu. Jadi nasihat itu sudah tidak
ini, bisa diajak main ya. Nah gitu. Gimana? Kalau kebebasan itu gimana? Lebih mempan, lebih masuk ke hati daripada hanya menasehati. Itu ya. Terima kasih. Terus yang ketiga, kebebasan atau pilihan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Kebutuhan yang tidak terpenuhi karena ini. Kalau misalnya memilih mainan tapi yang pas disukai teman yang lain, apakah termasuk kebebasan dalam pilihan ini? Saya bukan. Satu, kalau dikatakan bisa mainan. Dua, pembelajaran. Disuruh berhitung atau apa, nggak sesuai dengan minatnya. Karena saya nggak bebas untuk memilih. Bolehlah kita berikan pilihan tujuan belajarnya antara 1 dan 2. Tapi pilihannya bebas. Pakai plastisi, pakai ini, mereka suruh bebas memilih. Mereka akan lebih enjoy dari belajar daripada harus nulis 1, 2, 1, 2 bagus, bisa nggak karuan. Itu karena tidak ada kebebasan. Yang mainan juga gitu. Pengen mainan yang dipegang temannya. Pasti terus lagi, ajak ngomong berdua. Ya, pasti terus lagi. Gimana caranya mereka menghormati hak orang lain dan hak diri sendiri? Kira-kira kalau sekarang rebutan, terus ini cocok gak ya jadi anak yang baik, gitu ya? Terus gimana kalau jadi anak yang baik supaya gak rebutan? Mereka akan keluar sendiri cara menjawabnya. Nah, mereka menjawab sendiri. Mereka menyelesaikan sendiri. Hadiah. Wah itu adalah cara mereka menyelesaikan masalah. Jadi kembalikan caranya ke restitusi. Lanjut yang keempat, kesenangan. Murid senang belajar di kelas, menikmati dan konsentrasi tinggi terhadap hal yang disenangi. Ini mungkin banyak hubungannya dengan kebebasan dan pilihan. Anak itu gimana caranya? Kita sih lingkungan belajarnya yang kita kan sebagai fasilitator. Jadi menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang enjoy, dikupas dalam bentuk permainan, game segala macam yang menyenangkan, banyak pilihan permainan segala macam. Yang terakhir adalah penguasaan. Diakui pencapaian dan keterampilannya. Oh iya, ketika sebenarnya diakui pencapaiannya dan keterampilannya, didengarkan, dihargai pencapaiannya. Contohnya apa Bu? Kalau nggak terpenuhi ini. Contoh kasus yang bisa dengan refleksi dari tahun-tahun sebelumnya. Monggo Mintan, bicara. Contohnya anak itu pintar di berhitung, tapi gurunya gak ngeh le anak itu pintar berhitung. Diberikan pekerjaan yang mewarna terus, diberikan pekerjaan yang dia gak nyaman. Aku tuh gak iso mewarna, aku tuh suka dengan yang berhitung-berhitung gitu. Akhirnya dia disuruh mewarna terus, ya enggak dikerjakan karena dia pencapaian yang disukainya itu enggak terpenuhi seperti itu. Nah terus gimana Bu? Kalau pelajarannya itu ada hubungannya sama mewarnai, ya hubungkan dengan angka, bilangan seperti itu. Jadi hubungkan dengan minatnya anak untuk memasukkan tujuan pembelajarannya mewarnai dengan rapi misalnya. Jadi penguasaan keterampilannya itu diakui, dia faknya ke sana. Ada yang tanya lagi? Ada yang belum pahami dari sini? Apakah dengan kurikulum Merdeka ini pembelajarannya itu tidak sama dalam satu kelas, berarti hanya sesuai dengan minatnya misalnya, ataukah harus disamakan kemudian setelah selesai baru sesuai dengan minatnya? Terima kasih. Jadi di awal pembelajaran nanti kita harus membuat yang namanya kompetensi yang dicapai atau yang namanya tujuan pembelajaran. Jadi semua kelas A1, A2, A3 sama tujuan pembelajarannya. Misal tadi mengenal angka 1 dan 2. Contohlah selain itu apa ya? Contohnya apa Bu? Melipat atau keterampilan tangan misalnya. Sama. Cuma
di kelas yang ini kepingin mau apa kak, kita hari ini mau hubungannya dengan kertas loh ya, kertasnya ini kira-kira diapain. Nah, gue mau dibuat bentuk ini, itu beda-beda itu. Nah itu kan kita kembalikan ke anak-anak, mau apa ya sakarnya anak-anak yang di kelas itu. Berarti apakah sama pembelajarannya? Tujuannya sama Tujuannya melihat untuk mencapai tujuan yang satu ini kan sudah disepakati semua, B1, B2, B3, 1, 2, 3, 4. tapi untuk Masa jadi kegiatannya. Kegiatannya, karena setiap kelas itu unik, mempunyai kebutuhan masing-masing. Makanya itu ada asesmen awal, diagnosis awal yang kita laksanakan di MPLS awal itu. Prosesnya itu yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Yaitu tadi, kita sarankan anak-anak, maka bu guru juga harus gercep untuk berpikir cepat bagaimana mengakomodasi pembelajaran untuk mencapai satu dengan merangkul seluruh anak dengan kebutuhan yang berbeda. bukan kebutuhan ya, apa ini? Minat yang macam-macam, kemampuan yang macam-macam gitu. Gimana Bu Yani? Sambut? Terima kasih. Ada lagi? Monggo. Mungkin untuk 5 kebutuhan dasar manusia itu mau tidak mau guru itu harus berhubungan langsung dengan wali murid. Itu yang biar menghasilkan yang sempurna, yang bagus. Jadi saya kalau ada apa-apa dengan anak itu langsung telepon ke orang tuanya. Ini apa yo? Kok ada seperti ini? Kita nggak bisa berdiri sendiri karena selalu berhubungan dengan wali murid. Jadi makanya itu manfaatnya buku penghubung zaman dulu tulis tangan. Sekarang ada WA lebih cepat. Gitu, oke? Jadi selalu harus ada komunikasi yang baik. Menjalin komunikasi, kita tidak bisa berjalan sendiri. Sambut? Lanjut, next. Nah, setelah 5 kebutuhan dasar itu bisa kita pahamkan, kita bisa memberikan perlakuan sesuai kebutuhan apa yang kurang di anak-anak. Sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ini adalah bagian revisi pendekatan yang positif kepada anak lewat mengetahui dulu apa itu 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah monggo Bu Ida, penghukum. Yang kedua Bu Maria, Membuat rasa bersalah. yang ketiga Ida sebagai teman, yang keempat pemantau dan manajer. Nah, dari sini dulu, kira-kira ini hubungannya dengan apa sih? Posisi anak. Posisi anak? Lagi? Apakah berhubungan dengan posisi anak? Monggo, Ica. Pendamping. Pendamping, berarti mana? Anak atau guru? Pendamping anak. Pendamping anak. Maksudnya saya atau anak gitu? Guru. Jadi 5 posisi kontrol ini adalah 5 posisi kontrol sebagai guru. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Sekarang kita kupas satu-satu. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Penghukum itu nada suaranya, ngapain kayak gitu? Itu salah. Ayo, ini. Coba. Itu penghukum. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Anak mungkin. Ada. Maksudnya di sini. Kita aja, nggak usah jauh-jauh. Kita saja. Ada apa? Ayo, kakak nih, ada? Alhamdulillah. Tidak ada posisi karena indikasi ke posisi penghukum. Yang pertama, suaranya itu keras, menghardik. Kemudian Matanya botok. ada ancaman, ya arahnya ke sana
contoh. Bisa Pak contoh? Contohnya gini, anak yang terlambat ditarik. Ada ini telat terus. Ya apa? Bisa nggak sih? Gak telat itu. Nah, iku ngomongnya enak, tapi bener ya. loh, tapi akhirnya dalam hati, Loh, guru ini gak ngerti. Yang telat itu bapakku. Gitu ya. Bapakku itu bangunnya kesiangan. Dalam hati tapi mereka tidak bisa mengembangkan karena mereka sudah dikasih konotasi yang negatif dulu seperti itu ya. Jadi kamu itu wis ngarai kecewa, ngarai pinter, terlambat. Nah kan gitu ya. Jadi ada rasa kecewa dari seorang guru atas perilaku muridnya. Seperti itu. Jadi anaknya itu jadi suka merasa bersalah, akhirnya berbohong yang keluar. Nah, iya kan? Menutupi kesalahannya dia berbohong. Seperti itu. Contoh. Ini loh, layanan ibu guru itu sih anyar. Kok wis cuklek kok ngene iki piye? Wis meneh gak tak kono meneh. Gitu kan? Ya. Itu merasa bersalah. Akhirnya Cici ngomong, "Bu iku lho, gore metu. Bu iku lho." Nah, coba sapa sing wani jujur? Lah aku lho, saya membuat kemana-mana. Itu karena mereka menutupi kesalahannya supaya tidak menjadi pihak yang disalahkan. Seperti itu. Jadi mereka menjadi menyembunyikan perasaannya. Lek wani ngomong lego, tapi lek gak wani ngomong ada kan anak sing ndengai. Nah, akhirnya dia jadi stres, emosinya terpendam terus. Akhirnya besok gak wani ketemu bu guru yang singitan. Akhirnya memendam emosinya. Aku kan bu guru iki, aku sikawane semane tok gitu dalam hati. Karena mereka gak berani mengeluarkan unek-unek. Kalau berani itu tadi berbohong, menyangkal, itu efeknya. Adakah yang seperti itu, Bu? Ini adalah dua pembentuk identitas gagal. Akhirnya perilakunya menjadi kontrol negatif. Pembangkang, pembohong, menyangkal, pemendam perasaan. Marilah kita introspeksi diri. Jangan sampai kita menjadi bagian yang menjadi identitas gagal anak-anak. Lanjut ke identitas yang termasuk sukses, yaitu posisi kontrol positif. Yang pertama, menjadi seorang teman. Contohnya gimana? Teman itu ada interaksi, ya Ngomong-ngomong enak. Contoh enak ini saya termasuk. Wih, kenapa kamu nih kok nggak selesai? Aku lembut di kudung kocokku. Wah, ini sudah ngomong enak, ya kan? Nah, kalau saya bilang kenal, kamu harus belajar gini. Lalu siapa Bu? Nah, orang itu memang seperti itu, ada komunikasi. Saya sendiri sudah sampai ke tahap ini. Saya sampai ke sini ke teman. Tetapi itu tidak baik karena anak menyepelekan, karena terlalu dekat dengan guru. Wah, aku gak dibutuhkan oleh guru, gak ada apa-apa. Nah, wis mulai tak gitu lagi, gak selesai tugasku. Contoh yang terlambat. Apa kamu kok terlambat? Aku loh Bu, tadi salamannya ngeblok TV jadi lama-lama. Ya ojo ngono ah, ini gini ya. Itu kan jadi penjelasannya dari bu guru, iya kan? Tapi anaknya jadi nyantai karena tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Akhirnya meskipun besok melakukan lagi, apa wes kamu bu guruku baik hati ya. Gitu akhirnya. Menyepelekan. Akhirnya anaknya jadi ketergantungan seperti itu. Ketergantungan pada guru yang menjadi temannya tadi. Takut sama A, jadi teman jadi B, jadi menjadi sosok pelindungnya ke
Dan saya sering di nomor 3 dan 4, teman dan pemantau. Sebagai teman juga sebagai pemantau yang sering memberikan konsekuensi. Tapi saya terkadang juga bisa menjadi manajer meskipun itu tidak sering. Tapi pernah saya lakukan. Oh iya, aku dulu pernah menjadi manajer. Nah, apa jadinya manajer? 1, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang kedua, mengembalikan anak pada keyakinan apa yang diakui. Kira-kira itu benar apa salah sih, Le? Kira-kira itu kamu bisa jadi anak baik apa enggak sih? Seperti itu. Jadi membayar kira-kira itu bisa menghormati temannya enggak sih? Pernah enggak seperti itu? Nah, berarti jenengan sudah pernah menjadi seorang manajer seperti itu. Dan itu menguatkan karakter. Oh, berarti lah ini ku salah lah Bu yo. Iya, lah ini yang baik itu berarti ini ya Bu ya. Iya. Dan inilah puncak kita menuju seorang manajer. Sudah tidak jadi teman lagi, tidak menjadi seseorang yang disenangi karena sesuatu yang menjadi ketergantungan, tidak seorang pemantau yang suka memberikan ancaman dan konsekuensi, tapi menjadi seorang manajer untuk membentuk motivasi intrinsik dan kontrol diri dari diri anak-anak. Mau menjadi apa anak-anak itu? Biarkan anak-anak yang menjawab dan menyelesaikan permasalahannya. Nah, kira-kira besok supaya selesai gimana caranya? Supaya jadi anak yang tepat waktu, disiplin gimana caranya? Supaya jadi orang yang menghormati gimana caranya? Seperti itu, ya? Itu adalah 5 posisi kontrol. Kita bersama-sama menuju seorang manajer. Nah, ini adalah hasil berlanjutan. Jadi yang paling akhir itu dampak pada murid. Tadi sudah saya sampaikan sepintas, ya. Lanjut, next. Nah, inilah yang kita laksanakan untuk menjadi seorang manajer. Jika anak-anak kita ketahui ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yang seperti tadi yang ditanyakan Bu Yani, bagaimana Bu jika begini, bagaimana jika kasusnya seperti ini, bagaimana jika kasusnya seperti ini. Kita kembali menjadi seorang manajer dengan menerapkan strategi. Ini adalah strategi, cara yang kita capai untuk mencapai budaya positif, disiplin positif, menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak-anak, menjadi seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua supaya menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa orang tua? Di rumah juga bisa. Apalagi saya sebagai ibu rumah tangga yang baru, punya anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, Kaila seperti itu, bisa diterapkan di rumah. Bagaimana dia bisa menjadi anak yang disiplin, menghormati orang tua, tidak membentak. Saya ingin melaksanakan segitiga restitusi untuk anak saya. Kalau di sekolah jadi dengan murid kita semua. Seperti itu. Jadi ada suatu proses dialog. Nah, cirinya apa? Jika kita menjalankan ketiganya atau keduanya, dalam arti lihat kasusnya, nggak semua itu harus dijalankan, tapi paling tidak ada 2 atau 3 yang terjadi di tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu apa? Mengembalikan posisi anak tentang perbuatan yang mereka lakukan. Contohnya bagaimana? Kasusnya yang misalnya menyerobot barisan. Apa ini? Tidak sabar menunggu barisan. Misalnya seperti itu. Banyak kan? Nah, Menunggu diri. Bu, ini loh Bu, gak mau antri. Temannya antri loh ngerobot tadi. Nah, sudah. Setelah cuci tangan, anaknya dudukkan. Kalau bisa jangan ketawa teman-temannya, nanti dia akan jadi
tidak apa ini? Tidak baris ya, langsung cuci tangan ya. Nah, dia jujur dulu. Iya Bu. Nah, kita stabilisasi dulu. Oh, kenapa? Aku ingin buru-buru makan karena aku sudah lapar. Oh iya. Tak apa. Like orang lapar itu biasanya selalu suka Iya. Nah, di situ berarti perbuatan itu wis lumrah, wis umum, boleh. Memang biasanya seperti itu. Untung-untungan kamu nggak menjatuhkan temennya. Jadi memaklumi, ya, memaklumi tanpa membuat anak itu rasa bersalah. Jadi kamu itu meranggar, nah itu kan berarti buat anak rasa bersalah, menciut, itu jangan. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Memaklumi segala perilaku yang mereka lakukan. Terus validasi tindakan yang salah. Nah, ini salah. Validasi ini salah, maksudnya yang berbaris ini tidak benar. Sesuai nggak dengan apa ini? Bagaimana kalau kamu kira-kira di posisi itu, kamu sudah baris, kemudian kamu diterombol, kira-kira gimana perasaannya? Nah, jadi mengarahnya ke sana. Bu, pasti aku marah Bu, pasti aku akan seperti Mas Baras lama-lama. Jadi memvalidasi bahwa tindakan itu salah. Iya, jadi setelah dimaklumi, diluruskan dulu kesalahannya itu. Bukan dibenerno, tapi diluruskan. Terus mengembalikan kepada keyakinan, kira-kira baik atau tidak, kira-kira yang benar itu bagaimana. Jadi dikembalikan ke situ. Saya harus bisa menghormati teman-teman Bu. Nah itu berarti kalau kamu ingin dihormati, kamu harus menghormati teman-teman. Nah sekarang caranya gimana? Nah seperti itu. Biarkan mereka menemukan solusi sendiri. Kalau terlambat, nah besok gimana supaya nggak terlambat? Seperti itu. Menanyakan keyakinan dan menanyakan solusi. Siap Bu, besok aku tak menahan diri, aku tak baris sesuai barisanku supaya aku bisa menghormati orang lain. Oke Bu, aku besok tak datang lebih pagi, mau pasang jam alarm, terus kemudian mau makan cepat-cepat, gak nonton TV dulu. Itu adalah janji yang mereka sampaikan sendiri. Arah ke sana. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Ini penting. Nanti contoh-contoh pertanyaannya bisa saya bagikan ke teman-teman juga untuk bisa dipelajari. Jadi pertanyaan apa untuk menstabilkan identitas, pertanyaan apa untuk validasi tindakan yang salah, pertanyaan apa untuk menanyakan keyakinan. Ini karena kemarin kalau nggak dipelajari juga, kita juga kalau hanya sepintas kita nggak bisa paham bagaimana cara memberikan pertanyaan pemantik yang sesuai. Seperti itu ya Bu ya. Jadi memang harus dipelajari. Saya pun masih tahap belajar. Ya. Lanjut bisa. Nah ini sampel ya. Nih tadi menstabilkan identitas. Bagaimana prinsip membuat kesalahan itu adalah sebagai proses pengajaran. Jadi melakukan salah itu wis biasa, tapi ayo dibuat pelajaran supaya besok tidak diulangi lagi. Orang salah itu maklum, kita pun sebagai manusia juga pernah salah, apalagi anak-anak dalam proses belajar. Orang sabar itu biasa, makanya itu dididik di sekolah, diajari supaya dia bisa baik. Gak apa-apa melakukan kesalahan itu, jadi arahnya ke sana, ya. Berperan menggeser identitas murid dari gagal ke sukses. Yang dia takutnya tadi melakukan kesalahan takut, akhirnya bohong. Nah aku tadi lupa dijodohkan temanku, akhirnya ini sudah tinggal. Tadi aku dijodohkan temanku, akhirnya aku maju dewe. Akhirnya itu kan bohong ya. Jadi kita menjadi ke arah sana. Distabilkan dulu identitasnya,
memaklumi karena semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Bu guru dulu juga pernah gitu, juga pernah terlambat. Soalnya muajet nambah embongan, nggak apa-apa. Itu adalah salah satu proses untuk dialog dengan anak. Oh berarti bu guru juga pernah melakukan kesalahan ya, gitu. Jadi arahnya nanti akan ke sana. Memaklumi segala kesalahan itu adalah sebagai proses untuk belajar. Yang kedua, menanyakan validasi tindakan yang salah. Berarti tindakan mereka itu salah karena suatu alasan. Kenapa kok mau ngerombol? Karena sudah lapar. Berarti kebutuhan apa tadi Bu? Makan. Kebutuhan bertahan hidup. Kenapa kok terlambat? Macet. Macet. Berarti itu kebutuhan akan rasa aman. Gitu. Kenapa kamu mengerjakan? Karena sakit. Jadi itu untuk memaklumi bahwa tindakan mereka itu berdasarkan kebutuhan. Pasti ada dasar mereka melakukan itu. Itu PR kita adalah mencari atau mendeteksi kebutuhan apa yang mereka butuhkan sampai melakukan kesalahan. Kemudian dari mengenali kebutuhan murid itu kita bisa memperbaiki hubungan dengan murid dan pernyataan atau yang pertanyaan yang disampaikan dengan suara yang tidak menghakimi sebagai seorang manajer seperti itu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan, merubah kali kontrol menjadi motivasi intrinsik. Jadi jika sudah distabilkan identitasnya, sudah dikaitkan dengan kebutuhan dan tindakan yang salah tadi, dia dikaitkan dengan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, kamu yakinnya bagaimana supaya jadi anak yang menghormati? Jadinya gimana kalau jadi orang yang disiplin? Jadi menghubungkan dengan keyakinan sekaligus menemukan pemecahan masalah dari permasalahan anak itu sendiri. Jadi anak itu dia ngomong sendiri untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Oke, lanjut. Ada yang tanya kan Bu? Sudah selesai. Ada yang tanya kan? Ada tanya jawab? Mungkin yang mau tanya tadi sudah sambil tanya jawab ya. Oh enggak, Bu Ami. Bu Ami bisa maju ke depan sebagai penutup supaya teman-teman juga tahu baru di. Terima kasih Bu Silvi. Begini Bu, dari paparan pertama sampai yang sekarang sudah tertulis penutup, itu ada salah satu ganjalan yang ada di saya. Karena anak zaman now, ya istilahnya anak zaman now itu jangankan merasa bersalah, wong kadang salah itu nggak merasa gitu loh Bu Silvi. Gimana kalau untuk yang merasa bersalah itu ya sedikit dipakai lah, kasarannya itu begini, untuk menunjukkan bahwa misalnya ada terlambat, itu tuh anak itu ngerti kalau iya Bu aku salah gitu loh Bu. Jadi tidak sepenuhnya dihilangkan, untuk menunjukkan bahwa kalau kamu salah, untuk selanjutnya itu seperti apa dan bagaimana gitu Bu Silvi saya kira ya. Jadi menurut saya jangan dihilangkan sepenuhnya ya, apalagi anak zaman now loh ya, yang sekarang salah ya gak rumongso gitu loh Bu Silvi ya. Terima kasih gitu. Terima kasih Bu Ami untuk pertanyaannya, masukannya. Jadi memang pembuat rasa bersalah itu sudah tercakup di manajer tadi Bu Ami. Dari pertanyaan berapa kira-kira? Dari 1 dari 3. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Mengenai keyakinan. Yang mana kira-kira? Validasi tindakan yang salah. Loh, ada tadi. Loh, salah itu, Li. Jadi, nah, itu sudah masuk ke sana Bu Ami. Jadi sudah terangkum di dalam segitiga restitusi. Dan siapa yang bisa melaksanakan segitiga restitusi berarti dia adalah seorang manajer. Bu, boleh nggak kita kan hukuman itu apa ini? Yang ini sudah mempan hukuman itu loh. Nanti sudah ada waktunya sendiri. Hukuman suatu saat memang terkadang memang perlu ya, tetapi kembali lagi boleh diberikan hukuman, tapi ada syaratnya juga. Itu tadi posisinya itu hanya jangka pendek, tidak bisa memunculkan motivasi intrinsik. Ya, jadi yang arah kita ke sana adalah memunculkan motivasi intrinsik.
nggak Bu membuat orang menjadi hubungan? Boleh. Boleh nggak Bu membuat orang bersalah? Boleh. Tetapi kalau bisa kita mengarah ke yang manajer, karena yang membuat rasa bersalah dan membuat apa ini teman itu kontrolnya kan masih kontrol negatif. Ya, motivasinya masih motivasi eksternal. Boleh. Cuma kalau lebih baik arahnya yang ke manajer. Dengan manajer kita menerapkan strategi segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu bisa mencakup semuanya. Ya, menstabilkan itu, memaklumi dulu, menstabilkan identitasnya dulu, kemudian memvalidasi bahwa tindakan itu salah. Ya, validasi tindakan yang salah, kemudian mengaitkan dengan keyakinan. Ya, kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar bagaimana menjadi seorang manajer menerapkan segitiga restitusi pada suatu permasalahan. Ya, pasti ada suatu masalah yang akan kita laksanakan. Jadi penutupnya, untuk menciptakan budaya positif diperlukan penerapan disiplin yang bersumber dari motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Meskipun nanti dia naik ke SD, kalau dia sudah yakin bahwa datang tepat waktu itu untuk kebutuhannya sendiri, maka meskipun tidak diapresiasi dari guru TK, tidak menunggu penghargaan, ujian, di kelas 1 pun dia akan datang tepat waktu. Karena itu sudah ada motivasi intrinsik dari anak, daripada oleh hukuman atau hadiah yang bersifat jangka pendek dan juga menimbulkan ketergantungan, dan tadi sudah saya jelaskan lebih awal. Dan untuk itu diperlukan upaya kolaboratif murid, guru, rekan guru, kepala sekolah, wali murid, dan pemangku kepentingan yang lain. Ya, jadi harus ada, kita nggak bisa bikin sendiri. Restitusi itu kolaboratif dalam menumbuhkan nilai kebajikan dan disiplin positif dalam diri seseorang, di antaranya melalui keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Sudah Ibu, masih ada yang mengajar lagi? Sambut Bani. Sambut. Yani, terima kasih. Next. Huruf hijaiyah diawali dari alif, dilantunkan dari jalan sanubari. Mari ciptakan budaya positif yang dimulai dari diri sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Semoga kita semua bisa merubah mindset kita dari diri kita sendiri untuk kebermanfaatan lingkungan kita, untuk tujuan kita yaitu pembelajaran pendidikan yang berpihak kepada murid. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu guru TK Negeri Pembina 3 yang saya sayangi, saya merasa bangga dan senang sekali atas kerjasama ibu-ibu semua, sehingga TK Negeri Pembina 3 dapat berkembang dengan baik. Apalagi di saat ini kami juga sangat bangga sekali atas terpilihnya Ibu Silvi sebagai guru penggerak. Dan di sini Ibu Silvi telah membagi ilmunya, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif. Semoga apa yang diberikan Ibu Silvi akan tertanam di hati ibu-ibu guru dan dapat diberikan kepada anak-anak didik kami semua, sehingga
anak-anak kami dapat menggunakan budaya positif di dalam tingkah, sikap, perbuatan sehari-hari. Dan hal ini yang kami harapkan tidak hanya sesaat, tetapi bisa melekat di dalam hati sehingga tanpa diingatkan, tanpa diberitahu, semua budaya positif dapat berjalan dengan baik di dalam diri anak-anak kami. Terima kasih Ibu Silvi. Semoga kedepannya Ibu Silvi tetap akan menjadi yang terbaik bagi kami dan dapat menyebarkan semua yang diperoleh di dalam Guru Penggerak kepada ibu-ibu guru di dalam TK Negeri Pembina 3 khususnya, dan di dalam gugus kami yaitu gugus 3 di Kecamatan Sukun, sehingga ilmu yang diperoleh akan sangat bermanfaat bagi ibu-ibu guru semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sebagai guru, tentang materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Silvi, diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif yang diselenggarakan di TK Negeri Pembina 3 Kecamatan Sukun Kota Malang sangatlah bagus sekali untuk diterapkan di lingkungan sekolah, terutama untuk siswa-siswi kita, karena selama ini anak-anak melakukan disiplin positif tidak keluar dari dalam diri sendiri, melainkan ada faktor dari luar, yaitu karena takutnya adanya hukuman. Dan untuk kami sendiri sebagai guru sangat baik sekali karena kita jadi tahu dan bagaimana kita memposisikan diri kita kepada diri kita sendiri dan kepada anak-anak didik kita. Kita sebagai penghukum, pemantau, atau sebagai manajer. Dan bagaimana kita dapat menanamkan perilaku disiplin positif kepada siswa-siswi kita dan terutama untuk diri kita sendiri, untuk membentuk siswa-siswi kita yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami peroleh dapat kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Di TK Negeri
kajian kita.